warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi perbankan. Oke, untuk kali ini materi yang akan dibahas adalah mengenai penempatan pada bank lain. Materi ini nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi UNJ angkatan 2020 yang terdiri atas Farah Kamila Huri, Fika Rahmatia Putri, Ratu Fahreza Aliana, dan juga Kintari Setianingrum. Baik, silakan nikmati video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dwikis dan selamat pagi teman-teman pendaki. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi bab 11 mengenai penempatan pada bank lain. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Farah Kamila Huri dengan NIM 1701620116. Saya Fika Rahmatia Putri dengan nomor NIM 17016200118. Saya Kintari Setianingrum dengan NIM 1701620069. Saya Ratu Fahreza Aliana dengan NIM 17016200084. Pada hari ini, untuk mata kuliah akuntansi perbankan, kami akan membahas bab 11 mengenai penempatan pada bank lain. Materi yang akan dibahas yaitu ada 6. Yang pertama ada penempatan pada bank lain, kedua ada giro, ketiga ada interbank call money, yang keempat ada deposito berjangka, kelima sertifikat deposito, dan keenam FASB. Untuk penempatan pada bank lain, itu ada pengertian dan jenis-jenisnya. Pengertiannya, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PB1/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum pasal 1, penempatan adalah penanaman dana bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis. Sedangkan menurut Indra Bastian Suharjono tahun 2009, penempatan bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenisnya dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Jenis-jenis penempatan pada bank lain yang pertama ada giro, yang kedua ada interbank call money, ketiga ada deposito berjangka, keempat sertifikat deposito, dan yang kelima ada FASB. Materi yang selanjutnya dibahas adalah giro. Pengertiannya, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media, yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Sedangkan menurut Si Ahmad pada tahun 1999, giro atau demand deposit adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Sifat penarikan giro dapat dilakukan setiap saat, sehingga giro merupakan sumber dana yang sangat labil bagi bank. Giro pada bank lain ialah saldo rekening giro bank, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Pada giro bank lain tersebut, Bank Indonesia tidak termasuk dalam rekening ini. Transaksi giro pada bank lain dicatat sebesar nilai nominal. Transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asingnya dan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate pada saat terjadinya transaksi atau multi currency. Kegiatan bank yang berkaitan dengan pengelolaan giro pada bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang, dan sebagainya. Giro pada bank lain di dalam negeri. Pembukaan rekening giro di bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ratu. Baik, terima kasih Farah. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur akuntansi giro pada bank lain di dalam negeri. Yang pertama, beberapa kantor cabang ditunjuk sebagai pengelola rekening kas negara.
Rekening kas negara tersebut dipergunakan untuk menampung pendapatan untuk negara, antara lain berupa pajak dan non-pajak. Hasil penerimaan pajak dari bank persepsi tersebut harus dilimpahkan ke rekening kas negara seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Selanjutnya ada giro pada bank lain di luar negeri. Penempatan giro di bank lain di luar negeri dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban utang piutang dengan bank-bank di luar negeri. Misalnya untuk pembayaran impor barang, pengiriman uang ke luar negeri, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prosedur akuntansi giro pada bank lain di luar negeri. Yang pertama, pembukaan rekening giro pada bank lain di luar negeri atau disebut juga dengan nostro, dimaksudkan untuk menyelesaikan transaksi utang piutang dengan pihak-pihak luar negeri. Transaksi yang terjadi terkait dengan perdagangan internasional, ekspor, impor, pembayaran transfer ke luar negeri, dan sebagainya. Adapun cara-cara pembayaran perdagangan internasional yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pembayaran tanpa LC atau letter of credit yang terdiri dari advance payment, open account, dan collection atau inkasso. Lalu yang kedua pembayaran dengan menggunakan LC yang terdiri dari payment atau pembayaran, negotiation atau negosiasi, dan acceptance atau akseptasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kasusnya. Misalkan Bank Papua Cabang Nabire akan melimpahkan dana pajak yang telah diterima dari masyarakat sebesar 25 juta ke kantor cabang Bank BRI Cabang Biak. Untuk menyelesaikan transaksi ini, Bank Papua Cabang Nabire membuka rekening giro di kantor cabang Bank BRI Biak. Dengan pembukaan rekening tersebut akan memudahkan pelimpahan pajak ke kas negara. Dalam kasus ini, yang mempunyai giro pada bank lain adalah Bank Papua Cabang Nabire, sedangkan bagi Bank BRI Cabang Biak akan tercatat sebagai simpanan bank lain. Dari transaksi tersebut, buatlah jurnal yang diperlukan. Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat 3 jurnal yang perlu dibuat. Yang pertama, kas di debit dan titipan pajak di kredit dengan nominal sesuai dengan penerimaan pajak dari masyarakat. Jurnal ini dibuat oleh Bank Papua Cabang Nabire saat menerima setoran pajak dari masyarakat. Lalu, jurnal yang kedua, titipan pajak di debit dan giro pada bank lain BRI Cabang Biak di kredit sebesar 25 juta yang mana jurnal ini dibuat oleh Bank Papua Cabang Nabire saat melimpahkan pajak ke Bank BRI Cabang Biak. Lalu jurnal yang ketiga yaitu giro bank lain BDP Papua dengan Nabire di debit dan giro kas negara di kredit sebesar 25 juta. Yang mana jurnal ini dibuat oleh BRI Cabang Biak saat menerima biljet giro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interbank call money. Interbank merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk melakukan aktivitas penempatan dana pada bank lain atau placement, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Sedangkan call money atau kredit adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar jika sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Jangka waktu kredit biasanya berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Pemberian call money dapat berbentuk one day call money, di mana harus dilunasi dalam waktu 1 hari, atau berbentuk 2-day call money, di mana masa pelunasannya yaitu 2 hari. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ketentuan yang harus diperhatikan dengan pemberian fasilitas call money. Yang pertama, fasilitas call money diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing dan kekurangan likuiditas.
Biasanya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing hari ini. Lalu yang ketiga, instrumen pinjaman dapat berupa promes, dan yang keempat, maksimal jangka waktu 7 hari, dan apabila tidak dapat dilunasi pada jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kintari. Baik, terima kasih Ratu. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Yang pertama, pada tanggal 5 Maret 2007 telah terjadi kesepakatan melalui dealing room masing-masing bank antara Bank Bima Surabaya dan Bank Yudhistira Surabaya. Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money placement sebesar 5 miliar dengan bunga 9% dan dalam jangka waktu 7 hari. Bunga akan dibayar pada saat jatuh tempo. Semua transaksi akan dilakukan dengan mendebit atau mengkredit saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Nah, untuk jurnal yang pertama di sini ada jurnal pada saat penempatan, yaitu tanggal 5 Maret 2007, di debitnya call money pada giro pada Bank Indonesia sebesar 5 miliar. Untuk jurnal yang kedua, jurnal pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Maret 2007, giro di debitnya giro pada Bank Indonesia sebesar 5.8.630.137 rupiah, di kreditnya call money sebesar 5 miliar dan pendapatan bunga sebesar 8.630.137 rupiah. Bila call money placement ditempatkan dalam bulan berbeda, yaitu jatuh temponya setelah tanggal laporan akhir bulan, maka bulan laporan pendapatan yang diakui sebagai pendapatan bunga yang akan diterima. Next. Nah, untuk studi kasus yang kedua, pada tanggal 17 Maret 2007, telah terjadi kesepakatan melalui dealing room masing-masing bank antara Bank Bima Surabaya dan Bank Yudhistira Surabaya. Bank Bima menempatkan dananya di Bank Yudhistira dalam bentuk call money sebesar 2 miliar, bunganya 9% dan dalam jangka waktu 20 hari. Bunga akan dibayar pada saat jatuh tempo. Semua transaksi akan dilakukan dengan mendebit atau mengkredit saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Nah, untuk jurnal yang pertama, jurnal pada saat penempatan yaitu 17 Maret 2007, call money di debit dan rekening giro pada Bank Indonesia di kredit sebesar 2 miliar. Untuk jurnal yang kedua, jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Maret 2007, yaitu pendapatan bunga yang akan diterima pada pendapatan bunga call money sebesar Rp7.397.290. Untuk jurnal yang ketiga, jurnal pada saat penempatan yaitu tanggal 17 Maret 2007, giro pada Bank Indonesia-nya di debit sebesar Rp2.963.013, call money-nya sebesar 2 miliar di kredit, terus pendapatan bunga yang akan diterima sebesar Rp7.399.260 di kredit, dan yang terakhir pendapatan bunga sebesar Rp2.465.753 di kredit. Nah, untuk materi yang selanjutnya di sini ada deposito berjangka. Penempatan pada bank lain dalam bentuk deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito berjangka. Penempatan ini diakui pada saat dilakukan setoran sejumlah nominal tertentu. Pengakuan pendapatan bunga atas deposito berjangka diakui pada setiap akhir bulan laporan dan dicatat dalam pendapatan bunga yang akan diterima. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal valuta sehingga pada tanggal valuta pendapatan bunga yang akan diterima sama dengan 0. Nah, ini ada studi kasusnya lagi. Oke, yang pertama,
deposito berjangka pada tanggal 6 Januari 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka di Bank Yudhistira Surabaya sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 bulan, bunganya 6% per annum. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran bunga dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Nah, jurnal pada saat penempatannya tanggal 6 Januari 2007 yaitu penempatan pada bank lain di debit dan pada giro pada bank lain di kredit sebesar 1 miliar. Untuk jurnal saat pengakuan pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar Rp4.273.973. Jurnal yang terakhir, jurnal saat pencairan atau jatuh tempo 5 Februari 2007, yaitu giro pada bank lain di debit, di kreditnya giro pada bank lain di debit sebesar Rp5.095.891. Terus di kreditnya pendapatan bunga yang akan diterima sebesar Rp4.273.973. Dan yang terakhir ini pendapatan bunga di kredit sebesar Rp821.918. Nah, untuk yang kedua di jurnal saat pencairan dan jatuh tempo itu ada giro pada bank lain di debit dan penempatan pada bank lain itu sebesar 1 miliar. Nah, selanjutnya materi sertifikat deposito yang akan disampaikan oleh Vika. Pengertian penempatan pada bank lain dalam bentuk sertifikat deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang dapat diperjualbelikan. Penempatan ini diakui pada saat terjadi transaksi antar bank yang membeli dengan bank yang menerbitkan sertifikat deposito dan diakui sebesar nominal yang tertera dalam sertifikat deposito. Bunga diterima di muka diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya. Kemudian terdapat studi kasus dari sertifikat deposito. Pada tanggal 6 Maret 2007, Bank Bima Surabaya menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank Yudhistira Surabaya dengan nominal 1 miliar dengan jangka waktu 2 bulan. Bunga diskonto 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran bunga dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Maka jurnal yang diperlukan pada tanggal 6 Maret 2007, penempatan pada bank lain di debit sebesar 1 miliar, pendapatan bunga ditangguhkan di kredit sebesar Rp9.927.847 dan giro pada bank lain di kredit sebesar Rp990.072.153 dengan perhitungan jumlah harinya itu ada 6 Maret sampai 5 Mei sebesar terhitung 61 hari. Nominal sertifikat deposito Bank Yudhistira adalah 1 miliar dan nilai tunai sertifikat deposito 365 hari dikali 1 miliar dibagi 365 ditambah 6% dikali 61 hari sebesar Rp990.072.153 yang dikurang dan hasilnya itu Rp9.927.847. Pada tanggal 31 Maret 2007, pendapatan bunga ditangguhkan perlu diamortisasi sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan, yaitu untuk jangka waktu 26 hari terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 31 Maret 2007. Bank Bima akan membuat jurnal amortisasi atas pendapatan bunga ditangguhkan sebagai berikut. Jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga, tanggal 31 Maret 2007, pendapatan bunga yang ditangguhkan di debit sebesar Rp4.231.541 dan di kredit pendapatan bunga Rp4.231.541. Dengan perhitungan jumlah hari pengendapan 6 sampai 31 Maret terhitung 26 hari. Jadi 26 per 61 hari dikali Rp9.927.847
dan hasilnya itu didapatkan Rp4.231.541. Pada tanggal 30 April 2007, pendapatan bunga ditangguhkan perlu diamortisasi sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan, yaitu untuk jangka waktu 30 hari terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2007, Bank Bima akan membuat jurnal amortisasi atas pendapatan bunga ditangguhkan sebagai berikut. Jurnal pada saat pengakuan pendapatan bunga, 30 April 2007. Pendapatan bunga yang ditangguhkan di debit sebesar Rp4.882.548 dan di kredit pendapatan bunga Rp4.882.548 dengan perhitungan hari pengendapan 1 sampai 30 April terhitung 30 hari, jadi bunganya itu 30/61 hari dikali Rp9.927.847 dan di hasilnya itu Rp4.882.548. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo 6 Mei 2007, sisa pendapatan bunga ditangguhkan yang belum diakui sebagai pendapatan bunga adalah untuk jangka waktu 5 hari, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Jurnal amortisasi pendapatan bunga, 30 April 2007. Pendapatan bunga yang ditangguhkan di debit sebesar Rp813.758 dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp813.758. Jumlah hari pengendapan 1 sampai 5 Mei sebesar 5 hari, jadi bunganya itu 5/61 hari dikali Rp9.927.847 dan dihasilkan itu Rp813.758. Pada saat jatuh tempo, pencairan dana yang berasal dari penempatan pada bank lain disetorkan ke rekening giro pada bank lain. Jurnal pada saat penempatan 6 Mei 2007. Jurnalnya itu giro pada bank lain di debit sebesar 1 miliar dan penempatan pada bank lain di kredit sebesar 1 miliar. Next. Dalam ilustrasi di atas, misalnya pada tanggal 1 April Bank Bima membutuhkan dana dan menjual sertifikat depositonya kepada Bank Yudhistira dengan diskonto 7%. Dalam hal penjualan kembali sertifikat deposito kepada bank penerbit, maka bunga atas sertifikat deposito dapat langsung dikurangkan dari nilai nominal dan dibebankan pada saat penjualan kembali. Bank Bima mendapat dana sebesar Rp993.332.426 atas penjualan kembali sertifikat deposito kepada Bank Yudhistira. Biaya bunga sebesar Rp6.667.574 dibebankan secara langsung dalam biaya bunga. Pendapatan bunga ditangguhkan akan langsung diamortisasi pada saat penjualan kembali. Dari ilustrasi di atas, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima adalah sebagai berikut. Jurnal atas penjualan kembali sertifikat deposito. Pada tanggal 1 April 2007, giro pada bank lain di debit sebesar Rp993.332.426, biaya bunga SD sebesar Rp6.667.574, penempatan bank lain di kredit sebesar 1 miliar, dan ada jurnal lagi di situ pendapatan bunga yang ditangguhkan di debit sebesar Rp5.696.306 dan pendapatan bunganya itu di kredit sebesar Rp5.696.306. Perhitungannya itu dari sisa jangka waktu 1 April sampai 5 Mei 2007 terhitung 35 hari. Jadi perhitungan nilai tunai sertifikat depositonya itu nilai nominal sertifikat deposito sebesar 1 miliar, nilai tunainya itu Rp993.332.426, maka dihasilkan bunga yang dibayar oleh Bank Bima sebesar Rp6.667.574 dan sisa bunga yang ditangguhkan sebesar Rp5.969.306. Next. Selanjutnya ada FASBI, Fasilitas Bank Indonesia.
Fasilitas Bank Indonesia atau FASBI merupakan fasilitas yang diberikan kepada bank untuk menempatkan dana mereka dalam bentuk rupiah di Bank Indonesia dengan cara membeli sertifikat Bank Indonesia yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dengan jangka waktu maksimal 1 minggu. Transaksi yang terjadi terkait dengan FASBI yaitu transaksi saat pembelian, transaksi saat dilakukan pengakuan pendapatan atau amortisasi, dan transaksi saat jatuh tempo. Di sini ada pencatatan akuntansi FASBI. Yang pertama, pencatatan terkait transaksi pembelian SBI dengan fasilitas FASBI, yaitu ada penempatan pada BI atau FASBI di debit, giro Bank Indonesia di kredit, dan pendapatan bunga yang ditangguhkan FASBI di kredit. Yang kedua, ada pencatatan terkait transaksi amortisasi diskonto bunga. Di situ ada pendapatan bunga yang ditangguhkan FASBI di debit, dan di kreditnya itu ada pendapatan bunga FASBI. Dan yang ketiga itu ada pencatatan terkait transaksi saat jatuh tempo. Di debitnya itu ada giro Bank Indonesia, dan di kreditnya itu ada penempatan pada BI atau FASBI. Selanjutnya ada studi kasus. Pada tanggal 17 November 2015, Bank BTN membeli SBI dengan fasilitas FASBI sebesar 15 miliar dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Yang kedua itu ada pada tanggal 18 November 2015, Bank BTN melakukan pencatatan amortisasi diskonto bunga SBI yang dibelinya pada 17 November 2015. Yang C itu ada pada tanggal 24 November 2015, SBI yang dibeli oleh Bank BTN di tanggal 17 November 2015 memasuki waktu jatuh tempo. Maka dibuatlah jurnal yang dicatat oleh Bank BTN. Yang pertama itu ada pada tanggal 17 November 2015, jurnal yang perlu dibuat oleh Bank BTN yaitu penempatan pada BI atau Bank Indonesia FASBI itu di debit 15 miliar, giro Bank Indonesia sebesar 14 miliar 971 juta 232.877 rupiah di kredit, dan pendapatan bunga ditangguhkan FASBI di kredit sebesar 28.767.123 rupiah. Dengan perhitungan 15 miliar dikali 10% dikali 7/365 hari. Jurnal yang kedua pada tanggal 18 November 2015, pencatatan yang dilakukan oleh Bank BTN yaitu pendapatan bunga yang ditangguhkan FASBI di debit sebesar 4.109.589 rupiah, dan di kredit pendapatan bunga FASBI sebesar 4.109.589 rupiah. Dengan perhitungan 15 miliar dikali 10% dikali 1/365 hari. Dan pada tanggal 24 November 2015, jurnal yang dibuat oleh Bank BTN yaitu giro Bank Indonesia di debit sebesar 15 miliar dan di kredit penempatan pada Bank Indonesia atau FASBI sebesar 15 miliar. Dan ini sumber referensi dari kelompok kami, kelompok 9. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.